Apa kabar Pak Nanang? Pagi-pagi. Semangat pagi Pak. Fatma, bagaimana kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah. Kita kali ini akan berbicara perkembangan lanjutan yang pertemuan sebelumnya. Tapi hari ini kita sudah mulai masuk ke teori. Teori yang pertama kita akan mulai dari Piaget. Jadi bagaimana sih perkembangan menurut Piaget yang diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami makna perkembangan, kemudian tahu tahapan perkembangan pada manusia dan bagaimana dinamika perkembangan itu terjadi. Pembahasan kita 3, pengertian, karakteristik tahap, kemudian dinamika perkembangan. Kalau dilihat dari gambar ini, apa yang difahami Pak Nanang? Silakan Pak. Eh, Karena Pak Nanang kan sudah dekat dengan anak-anak. itu ada tahapan usia ya. Ada 4 Iya, tahapan tuh dari gambar ini ya, ada 4 orang, berarti ada 4 tahapan. 4 tahapan perkembangan usia ya. iya. Oke, ada tahapan sesuai dengan apa usia ya, dan terlihat ada perbedaan bentuk fisiknya. Bagaimana dengan Fatma? Apa yang Fatma bisa pahami ketika melihat orang dengan usia-usia tertentu? Apa yang ada dalam benak Fatma? Ibu, kalau menurut saya benar gambar berikut itu tahapan dari perkembangan. Nah, di situ bisa dilihat perbedaan umur dari yang anak kecil itu hanya memegang objek, dan di tahap selanjutnya itu dia bisa mendeskripsikan bahwa itu objek air. Lalu di tahap selanjutnya lagi dia bisa membandingkan antara air yang lebih banyak atau yang lebih sedikit. Oke, terima kasih Fatma. Oke, setelah saya mendengarkan jawaban dari mahasiswa, saya sudah memahami bagaimana sih pandangan dari Piaget. Yang pertama yang akan saya bahas tadi adalah apa sih pengertian dari perkembangan. Kalau kita perhatikan, perkembangan itu memang harus bisa dilihat dari bagaimana sih cara berpikir atau tahapan berpikir si anak itu sendiri. Nah, perkembangan bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita sudah paham, perkembangan bisa kita lihat dari tahapan berpikirnya. Tentunya akan berbeda 2 tahun, 2 sampai 7, 7 11 ataupun 12 tahun ke atas. Ini menunjukkan adanya perkembangan. Oke. Apa sih makna perkembangan? Saya ulangi kembali. Perkembangan menurut Piaget adalah hasil interaksi dari biologi atau dirinya individu yang aktif. Jadi memang Allah, Tuhan sudah memberikan biologi yang sempurna pada manusia dan dia seorang yang aktif. Biologi ini akan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini kita nanti yang akan bisa mendesainnya. Jadi perkembangan hasil interaksi antara anak yang aktif atau biologi yang sudah sempurna yang sudah Tuhan berikan dengan stimulasi dari lingkungan. Itu makna perkembangan. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana dengan tahapan-tahapan ini kognitif dari si anak ini ya kita perhatikan. Yang pertama, karakteristik tahapan perkembangan. Jadi kita sudah lihat ya, ini ada tahapan-tahapannya. Dia menggambarkan satu kestabilan di dalam berpikirnya atau perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan memang ada tadi sudah dijelaskan Fatma ya, tadi sudah memberikan gambaran. Mereka itu akan terlihat cara menggunakan satu objek itu berbeda. Nah, yang kedua ini akan saya jelaskan dari satu tahap yang sudah dia miliki sebelumnya, informasi sebelumnya akan dia bawa digabungkan ke tahap selanjutnya. Ya, jadi tahap sebelumnya itu nggak hilang, akan gabung ke tahap selanjutnya. Itu karakteristik dari tahapan. Kemudian yang ketiga, ini invarian.
dia memang sudah ada aturannya, nggak bisa lompat dari sensori motorik, kemudian dia berpikirnya kayaknya konkret seperti anak 7 tahun itu nggak mungkin. Jadi ada urutannya invarian. Kemudian yang keempat adalah universal. Jadi perkembangan anak atau kita lihat dari perkembangan kognitif yaitu sama di seluruh dunia. Ya, jadi ini akan berlaku sama dengan catatan IQ-nya normal. Kemudian yang terakhir, gabungan dari tahap sebelumnya ke tahap selanjutnya yang dia masukin ini akan menjadi sempurna. Jadi intinya yang dimaksud dengan karakteristik tahapan, dia merupakan satu hal yang stabil dari satu tahap digabungkan masuk ke dalam tahap selanjutnya dan itu berlaku secara universal dan dia tidak bisa lompat ya. Berlaku invarian juga, universal dan invarian dan menjadi sempurna di tahap yang dia masukin ya, misal dari sebelumnya ke tahap yang dia naikin selanjutnya. Itu karakteristik tahapan. Nah, kalau kita perhatikan kembali, artinya di sini apa sih maksud dari tahapan itu sendiri untuk kita sendiri dalam mempelajari perkembangan? Kita sebagai orang tua, kalian sebagai kakak untuk Fatma contohnya, ketika kalian ingin memberikan satu tugas, ingin memberikan satu perintah, maka perhatikan kira-kira dia ada di tahap berpikir keberapa, dia di usia berapa, kira-kira nangkap nggak apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan menyebabkan anak itu frustasi, dia nggak bisa nangkep. Ketika dia tidak bisa mencerna dengan baik, maka menyebabkan disequilibrium atau tidak seimbang kognitifnya dan perkembangan tidak berjalan sempurna. Jadi saya ulangi kembali, manfaat kita memahami tahapan perkembangan ini artinya kita sebagai orang tua atau orang dewasa, karena kita tahu dia seorang yang aktif, kita sebagai orang yang bisa memberikan satu stimulasi untuk perkembangannya, di dalam memberikan satu stimulus atau tugas atau apapun, maka perhatikan dia di tahapan keberapa dengan memperhatikan usianya. Sehingga kalau disesuaikan dengan usianya, maka dia bisa mencernanya dengan baik dan ini menjadi equilibrium atau seimbang sehingga perkembangan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita terlalu tinggi bahasa kita dan dia tidak bisa mencerna dengan baik, itu menyebabkan disequilibrium, maka perkembangan tidak berjalan dengan baik. Bagaimana sih dinamika perkembangannya? Terakhir yang ingin saya sampaikan, dinamika perkembangan kognitif. Yang pertama adalah kematangan. Tadi kita sudah singgung di awal. Ada kematangan biologi yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah kasih. Dia seorang yang aktif. Untuk menjadi sempurna di dalam perkembangannya, maka kita sebagai orang tua harus bisa memberikan satu pengalaman atau stimulus yang terarah. Jadi kita harus mengarahkan, karena ini akan membantu si anak bisa mendapatkan skema yang positif. Kemudian selain pengalaman ada transmisi sosial. Jadi semua sikap, semua kebiasaan, informasi juga harus kita arahkan secara positif. Jadi ketiga hal ini, kematangan, pengalaman, dan transmisi sosial itu menyebabkan si anak itu bisa berkembang ke arah yang positif. Dia bisa equilibrium. Kita sebagai orang dewasa harus bisa menyiapkan lingkungan atau pengalaman yang terarah, transmisi sosial yang baik untuk anak sehingga perkembangan mengarah pada arah yang seimbang, sempurna, atau bahasa biasanya adalah equilibrium. Sampai di sini mudah-mudahan difahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.